Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mabadu, kita akan membahas dari tugas 7, yaitu tentang mencari fi'il dan fa'il pada kalimat berikut ini. Carilah fi'il dan fa'il pada kalimat berikut ini, kemudian berilah harokat pada huruf akhirnya. Kita kemarin sudah belajar tentang fi'il, kemudian yang namanya fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Ini adalah kemampuan dasar di dalam menguasai bentuk kalimat bahasa Arab. Yang nomor 1, jalasat talamid bihudu'in indama yahdur al-mudarris. Yang artinya murid-murid duduk dengan tenang tatkala guru datang. Ini saya permudah dengan adanya terjemah kalimatnya. Sekarang kita cari dulu fi'il. Mana fi'ilnya? Jalasa. Jalasa. Fa'ilnya adalah Talamid. Talamid. at-talamid. At-talamid. Ini adalah fa'ilnya. Harokatnya at-talamid. At-talamidu ya. At-talamidu. Ya, harokatnya adalah dhammah. Karena ini adalah jamak taksir. Jamak taksir. Tanda rofaknya adalah menggunakan dhammah. Kemudian ada fi'il lagi. Yahduru. Yahduru. Fa'ilnya Mudarris. al-mudarris. Harokatnya Mudarrisu. al-mudarrisu. Ya. Yahduru al-mudarrisu dan jalasa at-talamidu. Betul. Yang nomor 2, yugharrid at-tayr alal husni mata tola'as sobah. Burung itu berkicau alal husni di dahan mata tatkala tola'as sobah pagi telah terbit. Fi'il yang pertama. Yugharrid. Nah, ini yugharrid. Nah, gharrada yugharrid. Harokatnya apa ini? Fi'ilnya. Yugharrid. Fi'il mudhari. Yugharrid. Mudhari. Berarti harokat akhirnya Yugharridu. 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 Berkicau. Fa'ilnya Toiru. Toiru. at-tayru. Ya, betul. Kemudian fi'il berikutnya Tola'a. tola'a. Fa'ilnya Sobah. as-sobah. Harokatnya apa ini? Ini sobahu. Sobahu. Ya. Yugharridu at-tayru. Berkicau. Siapa yang berkicau? At-tayru burung. Tola'a tatkala muncul atau terbit. Apa yang terbit? As-sobahu pagi. Ya, betul. Nomor 3. Idza nazal al-matar ihdar al-usyub. Idza nazal al-matar, jika hujan turun, ihdar menghijau al-usyub rumput. Fi'ilnya yang mana ini? Fi'il nazala. Nazala fa'ilnya Matoru. matoru ya. Kemudian fi'il lagi Ihdor. ihdor. Apa ini? Harokat terakhirnya apa ini? Ihdor. Ihdor. Ini amr ya Ustaz ya? Ihdoru atau? Ini fi'il madi. Oh, fi'il madi ya? Fi'il madi ya. Ihdoru. Kalau fi'il madi biasanya akhirnya adalah ihdoro ya. Harokatnya adalah fathah. Jadi fi'il madi itu identik dengan fathah. Kalau fi'il mudhari itu dhammah. Ihdoro. Kemudian al-usyub harokat akhirnya Ihdoro. Al-usbi. menghijau. Apa yang menghijau? Al-usyub. Nah, ini harokatnya adalah dhammah karena menjadi fa'ilnya ikhdoro. Nah, kenapa dhammah?
Iya, karena al-usyub di sini adalah berupa isim mufrad. Al-mataru juga isim mufrad. Karena isim mufrad, maka Fa'il. harokat atau tanda rofaknya menggunakan Doma. domah semuanya. Karena jadi fa'il itu tadi. Nomor 4, saya jtami' fi hadhil qa'a al-asatid. Akan berkumpul di ruangan ini siapa? Al-asatid, guru-guru. Fi'il, mana fi'il? Saya jtami'u. Saya jtami'u. Fi'il mudhari ijtama'a yajtami'u. Ya betul. Kemudian fa'ilnya, mana fa'ilnya? Saya akan berkumpul. Al-asatidu. Al-asatidu. Iya, ini adalah fa'ilnya. Jadi fa'ilnya di sini terpisah dari fi'ilnya. Dipisah oleh kalimat fi hadhil qa'ati. Al-asatidu tanda rofaknya adalah menggunakan domah. Kenapa? Karena ini adalah jamak taksir. Jamak taksir Ya. itu kalau dia itu dalam posisi rofa, maka tanda rofaknya menggunakan domah. Jamak taksir, bentuk mufradnya atau tunggalnya adalah al-ustadzu. Seperti at-talamidzu, ini bentuk mufradnya adalah at-tilmidzu. Oke, sudah betul. Nah ini. Nah sekarang yang tugas ke-8. Mungkin yang tugas ke-7 tadi ada yang ditanyakan dulu. Dari teman-teman ini. Tafadhol. Jadi fa'il Ini itu selalu domah ya, Ustadz ya. Terakhir domah. fa'il itu kalau dia bentuknya isim mufrad dan jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, maka domah. Ja'at al-muslimatu. Kemarin di materi apa itu? Cara perubahan dari fa'il kalau dia isim mufrad maka domah. Kemudian kalau jamak taksir maka dia juga domah. Kalau dia jamak mudzakkar salim, tanda rofanya adalah menggunakan wawu. Contohnya kemarin ja'al muslimuna, ja'al muslimuna, telah datang orang-orang muslim. Bukan al-muslimina, bukan menggunakan ya tapi menggunakan wawu. Kalau isim tasniyah, tanda rofaknya menggunakan alif. Ja'al muslimani. Datang dua orang muslim. Bukan pakai ya, bukan muslimah ini, tapi muslimani. Kemudian kalau jamak mu'annas salim, juga menggunakan domah. Ja'al muslimatu. Bukan menggunakan kasroh. Bukan ja'al muslimati, tapi ja'al muslimatu. Itu diantara jadi tidak hanya domah, ini hanya kebetulan soal-soalnya bentuknya adalah fa'ilnya berupa apa ini? Isim mufrad dan jamak taksir saja. Nah, nanti kita akan ketemu dengan beberapa contoh yang di situ fa'ilnya berupa isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Nah, tapi yang paling sering itu adalah tatkala kalau bertemu dengan isim mufrad dan jamak taksir, itu paling sering adalah domah. Walaupun kadang-kadang ada yang domahnya itu dikira-kirakan. Nah, tapi yang paling sering adalah domah. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang bisa menambahkan atau memberikan contoh selain al-muslimani, itu contoh yang paling gampang. Dua orang muslim atau dua orang laki-laki. Kalau rojulun satu orang ya ja'a rojulun. Ja'a ar-rojulu, dah datang orang laki-laki. Kalau dua ja'a ar-rojulani, bukan rojulaini, tapi rojulani pakai alif. Kalau bentuk jamaknya ar-rijal, jadi ja'a ar-rijalu.
Untuk jamak mudzakkar salim, contohnya at-talib. Talib itu adalah murid. Bisa digunakan jamak mudzakkar salim at-talibuna. Ja'a at-talibuna, bukan at-talibina karena fa'il harus rofa. Kalau Ja'a at-talibuna. Kalau jamak muannas salim, tolibatun. Berarti jamak muannas salimnya adalah tolibatun. Baknya panjang. Kemudian kalau jadi fa'il, ja'a at-tolibatu. Bukan tolibati, tapi at-tolibatu. Mudah sekali. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Tafadhol Muhammad Rosid ini. tulab itu Tulab. Kalau tulab tulab berarti jamak taksir. tulabu ya. Berarti tulabu, ya. Ja'a at-tulabu. Tapi pakai tolibuna bisa ya Ustaz ya? Tolibuna. Bisa, ya. Sama. Iya. Tolib itu bisa digunakan jamak taksirnya atau bisa digunakan jamak mudzakkar salimnya. Biasanya kalau yang paling sering itu adalah jamak taksirnya. At-tolibuna itu digunakan hanya untuk memberikan contoh-contoh dalam ilmu nahwu saja biasanya. Tapi kalau dalam praktek di dalam berbahasa Arab, di orang Arab itu pakai at-tulab. Jarang sekali menggunakan at-tolibuna. Terus ada lagi? Kita sharing. Sudah cukup? Cukup. Cukup, kita lanjutkan yang tugas ke-8. Tugas ke-8 ini mencari fa'il. Tugas ke-8 ini mencari fa'il. Kita mencari fa'il pada kalimat yang ada di bawah ini, kemudian kita jelaskan apa tanda rofaknya, kemudian apa alasannya. Yang nomor 1 ini, ihtamal islamu bin nadhafati. Ihtamal islamu bin nadhafati. Fakaifa yatasahalul muslimuna biha. Nah, Islam ihtama memperhatikan bin nadhafa dengan kebersihan. Fakaifa, lalu kenapa? Lalu bagaimana? Nah, yatasahalu meremehkan al-muslimuna orang-orang muslim biha dengan kebersihan. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari fa'il, tentunya kita harus tahu fi'ilnya dulu. Mana fi'il dari kalimat yang pertama ini? Ihtama. Ihtama, memperhatikan. Ihtama yahtamu. Ihtama ya. Fa'ilnya? Islamu. Al-Islamu, ini adalah fa'ilnya. Apa tanda rofaknya? Menggunakan apa? Domah. Kenapa menggunakan domah? Karena mufrad. Karena isim mufrad, ya betul. Fi'il yang berikutnya ada lagi? Yatasa'alu. Yatasahalu. Fi'il mudhari tasahala. Yatasahalu, meremehkan. Fa'ilnya dari yatasahalu. Al-muslimuna. Al-muslimuna. Tanda rofaknya menggunakan apa? Jamak mudzakkar salim. Menggunakan wawu karena ya menggunakan wawu karena alasannya adalah jamak mudzakkar salim, bukan al-muslimina tetapi al-muslimuna. Nomor 2, ta'awana ar-rajulani 'alal birri wat taqwa. Saling menolong ar-rajulani, dua orang laki-laki itu, 'alal birri dalam ketaatan, dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya wa ta'awana. Ta'awana, fi'il madhi. Ta'awana ya ta'awanu. Fa'ilnya? Ar-rajulani. Ar-rajulani. Apa tanda rofaknya? Tandaranya itu apa? Fatkah apa ini? Tasniyah. Apa fatkah ya? Fathah apa tasniyah? Tanda rofaknya yang betul adalah alif. Alif ya. Nah, alif. Rajulani, tanda rofaknya adalah alif. Alasannya karena itu dua orang ini, dua orang, ya, karena isim tasniyah. Isim tasniyah tanda rofaknya menggunakan alif. Maksudnya menggunakan alif, bukan menggunakan ya, bukan rojulaini, tetapi menggunakan alif, rojulani. Kenapa pakai alif? Karena ini adalah isim tasniyah.
Nomor 3, aina taroka akhuka hakibatahu, di mana meninggalkan saudaramu laki-laki hakibatahu tasnya. Mana fiilnya? Taroka. Taroka, taroka yatruku, fiil madi taroka. Fa'ilnya Akhuka. akhuka. Tanda rofaknya menggunakan apa akhuka? Wawu. Wawu. Kenapa memakai wawu? Itu apa itu yang saudara-saudaranya itu? Ya, ini karena asmaul Asmaul khomsah, khamsah. isim yang 5. Akhuka ini termasuk asmaul Khamsah. khomsah. Ada akhun, Amun, abun, hamun, fu, fudhu. Nah, itu namanya adalah asmaul khomsah. Kalau dalam posisi rofa, maka tanda rofanya menggunakan wawu. Bukan pakai kasroh akhika, bukan. Juga bukan menggunakan alif akhoka. Tapi kalau ketika dia posisinya rofa, kenapa sih rofa? Ya karena jadi fa'il tadi. Nah, kalau posisinya rofa, maka tanda rofanya menggunakan wawu akhuka. Yang B, istilah titik-titik di bawah ini dengan fi'il yang sesuai. Yang pertama, al-muwasolatu, alat transportasi, fi zamanil madi, di zaman dahulu. Kola atau kolat artinya sedikit. Yang mana ini? Kola apa kolat? kola. Kola. Yakin kola? Itu kalau Al-muwasolatu. Berarti di kola itu sini ya kola ya. tasniyah alat transportasinya. Ada taknya panjang ini. Kolat. Kolat, ya. Kenapa kolat? Alasannya karena fa'ilnya ini adalah Tasnya. jamak muannas salim. Al-muwasolah, jamak muannas salimnya al-muwasolatu, artinya alat transportasi. Karena bentuknya adalah muannas atau berarti perempuan, maka fiilnya juga mengikuti, yaitu menggunakan kolats, ada tanda tak taknis, ada tanda tak yang berarti perempuan. Kolats. Kolat. Ini adalah fi'il madi. Kola yakilu artinya sedikit. Kola yakilu artinya sedikit. Kolat al-muwasolatu. Ingat fi'il dan fa'il. Fi'il ini hanya mengikuti dalam bentuk mu'annas dan mudzakarnya saja. Walaupun bentuknya jamak fa'ilnya ini, fi'ilnya tidak berubah karena jamaknya fa'il, tetapi hanya berubah tatkala kalau fa'ilnya mu'annas, dia juga ikut mu'annas. Nomor 2, mata titik-titik al-kaslanu amalahu, kapan titik-titik al-kaslanu pemalas itu amalahu cita-citanya. Ya Ya, beluhu apa tabluhu, mencapai, menggapai. ya belugu. Ya beluhu, ya beluhu. Karena al-kaslanu ini adalah isim mudzakkar, pemalas. Al-kaslanu ini bentuk dari namanya adalah isim fa'il, al-kaslanu, yang memiliki arti sighot mubalaghah. Maksudnya adalah sangat, orang yang sangat malas, berarti pemalas. Al-kaslanu ini adalah pemalas. Berarti ini adalah isim mufrad. Isim mufrad kemudian mudzakkar sehingga fi'ilnya menggunakan ya beluhu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan mungkin dari tugas 8 ini? Jadi menyesuaikan Ustaz ya. Menyesuaikan dengan filenya ya. Ya, menyesuaikan dengan fa'ilnya. Nah, fi'il ini hanya menyesuaikan dengan fa'il hanya dalam kondisi mudzakkar mu'annasnya saja. Kalau jamak kemudian musanna atau tasniyah bentuk jamak lebih dari 3 atau tasniyah bentuk 2, maka tidak berubah mengikuti fa'ilnya. Misalnya gini, al-muwa solatani, al-muwa solatani, al-muwa solatani artinya 2 alat transportasi.
Fi'ilnya tetap kolat, bukan kolata. Kalau dua kan kolata, ada duanya, ada alifnya. Kolata, al-muwasolatani, kolata. Nah, itu tidak berubah seperti itu. Tetap kolat. Kalau mufrad, apalagi mufrad al-muwasolatu, maka ya tetap kolat. Jadi tetap satu. Tetapi boleh-boleh aja. Misalnya ini al-muwasolatu. Kalau kolatnya ini berubah mengikuti fa'ilnya, misalnya ini bentuk jamak mereka perempuan, berarti apa ya? Kolat, kolata, kolat, sonat, kolalna. Nah, bentuknya kolalna boleh-boleh saja. Nah, tapi itu jarang sekali. Di dalam bahasa Arab yang paling sering itu bentuknya adalah tetap isim, tetap bentuknya mufrad. Berbeda kalau nanti di pelajaran jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar, yang depan ini al-muwasolatu, kemudian khobarnya adalah fi'il ini, maka harus menyesuaikan. Kalau jumlah ismiyah mubtada khobar, al-muwasolatu kolalna atau kolilna fi zamanil madi. Alat transportasi itu kolilna, sedikit. Fi zamanil madi, di zaman dahulu. Tapi kalau jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, fi'il mengikuti fa'il hanya mudzakkar dan mu'annasnya saja. Nah, kalau ini dibalik, al-muwassalatannya dulu, maka ini jadi jumlah ismiyah karena didahului oleh isim. Akhirnya al-muwassalatu ini jadi mubtada, kemudian kolat ini jadi khobar. Nah, khobarnya ini bukan kolat lagi, tapi kolilna, karena bentuk jamak mereka perempuan itu bentuknya adalah kolilna. Kolat, kolata, kolilna. Kolilna, ya. Al-kaslanu, pemalas. Kalau dua pemalas berarti al-kaslanani, dua pemalas. Ini kalau bentuk jamaknya saya kurang tahu apa ini bentuk al-kaslanu ini. Kalau ini bentuknya jamak dan berada di depan, khobarnya bukan ya blugu lagi, tetapi ya belughuna. Ada wawu dan nunnya yang memiliki arti mereka, laki-laki. Nah, tapi kalau ini di depan, berarti ini adalah jumlah fi'liyah, maka walaupun fa'ilnya nanti bentuknya adalah jamak mudzakkar salim, tetap fa'ilnya adalah yablughu. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Jadi menyelesaikan Ustaz ya kalau mubtada khobar tadi ya. Ya, kalau mubtada khobar menyesuaikan secara keseluruhan. Kalau fi'il fa'il menyesuaikannya adalah dalam bentuk mu'annas dan mudzakarnya saja. Oke. Sekarang tugas yang 8 masih ya. Oh, belum selesai ya. Sekarang carilah fa'il mudmar, fa'il yang tersimpan berarti pada kalimat di bawah ini. Kemudian jelaskan apakah baris, yaitu domir yang nampak, atau domir yang mustatir, domir yang tersimpan. Nah, ini waktunya hampir selesai. Nanti kalau mati berarti nanti kita gabung lagi gitu aja. Ya, baik Ustaz. Yang nomor 1, ya waladi ta'allam bil jid. Wahai anakku, belajarlah dengan giat. Wahai anakku, belajarlah dengan giat. Fi'ilnya adalah ta'alam. Fi'il amr, belajarlah. Dari ta'allama, ya ta'allamu. Fi'il amarnya ta'alam. Nah, ini fa'ilnya apa ini fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Walati. Ya walati. Ya walad. Ya walad, ya walad. Ya Nah, walati. fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Tidak mungkin fa'il terletak sebelum fi'il. Jadi walad tidak bisa menjadi
fa'il. Berarti mustatir ya? Mustatir, iya. Ya, mustatir. Nah, ta'alam ini yang namanya fi'il amr bentuk awal atau mulanya dhamirnya itu adalah mustatir. Ta'alam fa'ilnya adalah kamu laki-laki. Berarti dhamir kata ganti tapi dia mustatir tersimpan di dalam fi'il ta'alam. Dikira-kirakan yaitu anta kamu laki-laki. Ta'alam belajarlah kamu laki-laki. Anta kamu laki-laki ini kembali lagi kepada waladi. Yang dimaksudkan anta itu adalah anakku tadi. Karena anaknya di sini adalah anak laki-laki. Berarti ta'alam fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu. Takdiruhu itu dikira-kirakan anta kamu laki-laki. Ya. Yang nomor 2, innal ilma yanfa'uka. Sesungguhnya ilmu itu bermanfaat untukmu. Ini dari fi'il madi nafa'a yanfa'u yang artinya memberikan manfaat. Nah, fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya? K. K. Hati-hati walaupun gandeng dengan yanfa'u ini memang dibuat seperti ini agar mengecoh. K ini bukan fa'il tetapi maf'ul atau objek. Yanfa'u bermanfaat ka untukmu. Berarti kan objek. Objek ya. Apa sih yang bermanfaat untukmu? Ilmu. Ilmu. Nah, berarti yanfa'u ini Ilmu. fa'ilnya adalah domir lagi. Kata ganti. Domir mustatir tersimpan di dalam lafadz yanfa'u. Dikira-kirakan takdiruhu. Ini karena bentuknya adalah dia laki-laki berarti dikira-kirakan huwa. Huwa ini kembali lagi kepada ilmu. Nah, jadi fa'ilnya bukan ilmu, tetapi adalah domir yang tersimpan di dalam yanfa'u, yaitu huwa kembali kepada al-ilmu. Nah, sebenarnya adalah teori saja. Teori di dalam ilmu apa ini? Nahwu memang seperti itu. Karena memang tidak ada fa'il sebelum fi'il. Fa'il itu pasti terletak setelah fi'il. Kalau setelah fi'il itu tidak ada fa'il yang cocok dijadikan fa'il, maka bisa dipastikan fa'ilnya adalah berupa domir. Bisa mustatir, bisa baris. Dari kedua contoh ini tidak ada domir baris. Nah, beberapa teman itu salah menjawab yang nomor 2, fa'ilnya adalah ini, K. Berarti kan domir baris, domir yang nampak. Nah, padahal kalau kamu laki-laki, bentuknya berarti ya tanfa'u, kamu bermanfaat. Nah, K ini tidak bisa dijadikan fa'il. Ini bentuk dari maf'ul. Kalau bentuknya jadi kamu laki-laki, kalau jadi maf'ul itu adalah berbentuk K, kamu laki-laki. Innal ilma yanfa'uka, sesungguhnya ilmu itu bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Ilmu itu K untukmu. Nah, kalimatnya sederhana, tetapi ternyata untuk mencari fa'ilnya itu kita memang butuh ketelitian. Kalau fa'ilnya adalah berbentuk domir, apalagi domir yang mustatir. Mungkin ada yang ditanyakan tentang ini, bentuk fa'il yang mudmar, fa'il yang berupa domir, baik yang tersimpan maupun yang baris. Jadi semuanya mustatir Ustadz ya, yang dua. Ya, contohnya semuanya mustatir. Berarti yang baris itu kan failnya jelas, kelihatan. Ya, kelihatan. Contohnya seperti akal tuh. Nah, akal tuh itu akala, makan. Saya makan akal tuh. Nah, di situ akal tuh di situ sudah fiil sekaligus fa'il. Apa fa'ilnya? Domir baris tu. Nah, domir baris, domir yang nampak tu itulah fa'il dari akala. Akalna, kami makan. Berarti ya fa'ilnya domir baris. Nah, gampang itu. Akal tu, akal ta, akalna. Itu semua adalah domir baris. Nah, yang sulit itu adalah domir mustatir. Dikira-kirakan. Maka harus hafal
bentuk ta'alama itu untuk dia laki-laki, kalau dia perempuan berarti ta'alamat. Nah, harus hafal bentuk perubahan dari fi'il mati dan fi'il mudhari. Biar bisa untuk mengkira-kirakan yanfa'u. Oh, ini kan bentuknya berarti kan huwa, dia laki-laki. Berarti huwa. Huwa itu nanti kembali kepada al-ilma. Ya, ini adalah contoh-contoh yang sederhana, tapi beberapa orang yang belajar pertama bahasa Arab itu biasanya tidak terlalu perhatian, kurang teliti dalam hal-hal yang seperti ini. Karena kalau kita ingin belajar bahasa Arab di awal mula, kuncinya adalah kita bisa menentukan fi'il dan fa'il itu. Kemudian mubtada dan khobar. Dua hal ini kita kuasai, kita sudah menguasai separuh dari ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Dan ilmu ini tidak hanya teori, harus sering praktek seperti ini. Karena kalimat itu kalau tidak berubah jumlah fi'liyah ya berarti berubah jumlah ismiyah. Kita lanjutkan ke tugas 9. Di sini adalah materi tentang maf'ul. Nah, ini adalah bentuk tambahan dari jumlah fi'liyah itu bisa berupa fi'il fa'il, ada kalanya juga ada maf'ul. Namun maf'ul di sini adalah berupa isim domir. Maf'ulnya berupa isim domir. Seperti contohnya nasorta. Nasorta ini adalah fi'il, kemudian fa'ilnya adalah domir barista. Kita merubah bentuk isim domir yang biasa dirubah menjadi maf'ul dan digandingkan dengan nasorta. Maka menjadi nasor tahu. Kamu laki-laki telah menolong dia laki-laki. Contoh lagi, alama hiya al-ustadzu. Alama mengajarkan, fa'ilnya adalah al-ustadzu. Kemudian maf'ulnya adalah hiya. Hiya dia perempuan. Kalau digandingkan dengan fi'il maka jadinya alamaha al-ustadzu. Berarti di sini bentuknya maf'ul itu disebutkan terlebih dahulu dan fa'ilnya diakhirkan karena maf'ulnya berupa isim domir, maka ya harus digandingkan dengan fi'ilnya allamaha, mengajarkan kepada dia perempuan. Siapa yang mengajarkan? Al-ustadzu, guru itu. Nah, sekarang kita coba yang nomor 1, a'toita. Ini dari a'to yu'ti yang artinya memberikan. A'toita berarti kamu laki-laki memberikan kepada mereka. Nah, ini bentuknya bagaimana ini? Jawabannya.